Oke, selamat datang kembali. Di pembahasan kali ini, kita bakal masuk lebih dalam ke metode iteratif buat menyelesaikan sistem persamaan linear yang ukurannya raksasa. Buat kalian para mahasiswa teknik, ini topik yang penting banget dan bakal sering kepake. Oke, jadi kita mau ngapain aja hari ini? Pertama, kita cari tahu dulu kenapa metode yang biasa kita pakai itu kadang-kadang nggak cukup. Terus kita bahas syarat penting biar metode baru ini bisa jalan. Habis itu kita bedah dua jagoan utama kita, Jacobi dan Gauss-Seidel. Kita juga bakal lihat gimana mereka beraksi di kasus nyata di bidang teknik. Dan terakhir, kita simpulkan semua poin kuncinya. Kalian pasti udah kenal banget kan sama metode eliminasi Gauss? Ya, metode ini emang andalan, tapi ada tapinya. Ada saatnya dia nyerah. Apalagi kalau masalah yang kita hadapi itu skalanya besar banget. Buat sistem yang isinya cuma beberapa persamaan, metode ini tuh pas banget. Andal, hasilnya presisi, ya selama nggak ada error pembulatan ya. Pertanyaan ini bukan cuma buat nakut-nakutin loh. Sistem segede ini tuh beneran ada di masalah-masalah teknik yang kompleks. Misalnya, waktu kita analisis jaringan listrik skala besar, atau pas lagi desain sirkuit VLSI. Nah, ini dia masalahnya. Kita kayak nabrak tembok komputasi. Kenapa? Soalnya jumlah perhitungannya itu meledak secara eksponensial, jadi nggak praktis sama sekali. Apalagi nih, buat matriks yang isinya banyakan angka 0. Kita sebutnya matriks jarang. Metode ini jadi boros banget, ngabisin waktu buat ngitungin 0. Makanya kita butuh cara lain. Disinilah metode iteratif masuk. Eits, tapi tunggu dulu. Metode iteratif ini nggak bisa asal dipakai buat semua sistem. Ada syaratnya. Syarat wajib biar dia bisa jalan dan nemuin solusi. Syarat kunci ini namanya dominansi diagonal. Gampangnya gini, kalau sebuah matriks itu dominan secara diagonal, kita bisa jamin 100% metode iteratif kita bakal berhasil. Jadi ini kayak tiket masuknya gitu. Intinya apa sih? Gini, di setiap baris matriks, kamu ambil angka yang ada di diagonal utama. Nah, nilai absolutnya itu nggak peduli plus atau minus, harus lebih besar dari total nilai absolut semua angka lain di baris yang sama. Kalau syarat ini terpenuhi di semua baris, aman. Oke, sekarang kita kenalan sama metode pertama kita, metode Jacobi. Metode ini punya pendekatan yang sabar dan teratur. Cara kerja Jacobi itu rapi banget. Bayangin kamu punya satu set tebakan awal, sebut aja tebakan lama. Nah, Jacobi bakal pakai seluruh set tebakan lama itu buat ngitung satu set lengkap tebakan baru. Nggak ada tuh pakai nilai baru di tengah-tengah perhitungan. Semua dihitung barengan pakai data lama. Nah, coba deh perhatiin rumusnya. Lihat superscript di variabel X yang sebelah kanan, semuanya K-1 kan? Ini nunjukin kalau buat ngitung nilai X yang baru, yang K, kita murni cuma pakai data dari iterasi sebelumnya. Nggak ada yang lain. Sekarang, kita lihat metode kedua, Gauss-Seidel. Bisa dibilang ini versi upgrade yang lebih cerdas dan nggak sabaran dari Jacobi. Jadi, bedanya apa? Gauss-Seidel ini nggak mau nunggu. Begitu dia dapat satu nilai baru, nilai itu langsung dipakai buat perhitungan selanjutnya di iterasi yang sama. Nggak nunggu semua selesai dulu. Prosesnya jadi lebih dinamis. Begitu kita selesai ngitung nilai X1 yang baru, nilai X1 baru itu langsung kita pakai buat ngitung X2. Waktu ngitung X3, kita pakai X1 dan X2 yang baru. Jadi, kita selalu pakai informasi paling fresh yang kita punya. Kualitas tebakan kita jadi makin bagus di setiap langkah dalam satu iterasi. Rumus ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Lihat deh, di sisi kanan ada variabel X dengan superscript K dan K-1. Artinya, untuk variabel yang udah kita hitung di iterasi ini, kita pakai versi barunya, K. Buat yang belum kesentuh, kita masih pakai versi lamanya, K-1. Biar gampang, kita pakai analogi kerja tim. Jacobi itu kayak semua anggota tim kerja seharian pakai data dari briefing pagi. Sorenya, jam 5, baru deh mereka kumpul dan update bareng-bareng. Nah, kalau Gauss-Seidel, begitu satu orang selesai tugas, hasilnya langsung dikasih ke orang berikutnya buat lanjutin kerja, jauh lebih efisien kan? Dan karena strateginya yang satset ini, Gauss-Seidel hampir selalu nyampe ke jawaban lebih cepat. Seringnya sih bisa sampai 2 kali lipat lebih cepat dari Jacobi. Oke, teori cukup. Sekarang kita adu langsung kedua metode ini di sebuah kasus nyata. Di sini kita punya contoh rangkaian listrik dengan 4 loop. Kalau kita terapkan hukum Kirchhoff, kita bakal dapat sistem persamaan linear 4x4 kayak gini buat nyari arusnya. Dan yang penting, coba perhatiin deh, matriks ini memenuhi syarat dominansi diagonal. Sekarang, kita pantau progresnya. Lihat tabel ini. Baru beberapa iterasi aja udah kelihatan kan?
Nilai-nilai dari Gauss-Seidel itu geraknya lebih cepat menuju solusi akhir ketimbang Jacobi. Dan ini dia hasil akhirnya. Jelas banget, Jacobi butuh 12 kali putaran buat mencapai toleransi error kita. Sementara Gauss-Seidel cuma butuh 8 kali. Artinya, lebih hemat waktu komputasi. Ini peningkatan efisiensi yang kerasa banget. Oke, mari kita tarik kesimpulan dari semua yang udah kita pelajari. Jadi intinya apa? Pertama, metode iteratif ini penyelamat kita buat sistem yang super besar, di mana metode biasa, kayak eliminasi Gauss, udah kewalahan. Kedua, ingat syaratnya, dominansi diagonal. Ini jaminan biar metodenya berhasil. Ketiga, beda utamanya, Jacobi itu serentak, pakai data lama semua. Kalau Gauss-Seidel itu sekuensial, langsung pakai data baru begitu ada. Dan terakhir, karena itu, Gauss-Seidel hampir selalu menang balapan konvergensi. Nah, ini bikin kita mikir. Gauss-Seidel kan udah cepet nih, tapi apa bisa dibikin lebih ngebut lagi? Jawabannya bisa. Dan gimana caranya? Itu bakal jadi topik kita di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.